Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Guru ya teman-teman. Jadi kali ini Mas Guru ingin membahas tentang soal TIU SKD Kedinasan dan CPNS. Materinya apa? Materinya adalah perbandingan. Nah, jadi materi perbandingan ini sangat sering sekali ya keluar di tes-tes SKD ya teman-teman ya. Nah, gimana soal-soalnya dan gimana trik pembahasannya? Yuk, simak videonya Mas Guru sampai selesai ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke soal yang nomor 1 ya. Sebuah pabrik sepatu dapat memproduksi 400 pasang sepatu dalam waktu 8 hari menggunakan 5 mesin pencetak. Jika pabrik tersebut mendapatkan pesanan sebanyak 600 pasang sepatu, namun satu mesin pencetak sedang rusak, berapakah jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut? Nah, jadi teman-teman, kalau ada soal tipe seperti ini namanya adalah perbandingan majemuk ya teman-teman ya. Ini adalah namanya perbandingan majemuk gitu ya teman-teman ya. Mas Guru tuliskan dulu perbandingan majemuk. Nah, caranya mengerjakan cukup simpel teman-teman. Jadi kita cukup pisahkan ya, antara objek. Nah, objek dengan subjek dikalikan dengan waktu. Nah, jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Teman-teman ingin membuat sesuatu itu kan memerlukan siapa yang membuat dan membutuhkan waktunya. Seperti itu ya teman-teman ya. Maka bisa kita tulis seperti ini dalam bentuk matematikanya. Nah, sekarang kita analisis. Pabriknya dapat memproduksi 400 pasang. Berarti 400 pasang sepatu ini sebagai apa? Ini adalah sebagai objeknya. 400 pasang. Kemudian dalam waktu berapa hari? Ternyata W-nya itu 8 hari gitu ya. Dan subjeknya itu adalah 5 mesin cetak. Berarti kan 5 dikalikan 8 gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, jika pabrik tersebut mendapatkan pesanan sebanyak 600 pasang. 600 nih, ya kan? Berarti kan siapa 600 pasang sepatu itu? Yaitu si objeknya, gitu ya teman-teman. 600. Nah, kemudian namun satu mesin pencetak sedang rusak. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya ketika ada satu mesin pencetak yang sedang rusak, artinya ya dari 5 ini kita kurangkan dengan 1. Berarti berapa teman-teman? Berarti 4. Nah, yang dicari itu adalah jumlah hari yang dibutuhkan. Berarti itu adalah X-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, dari sini kan kelihatan lebih mudah nih teman-teman. Berarti kan kita punya 400. Ini 40 ya, maaf. Itu 40. 40 dapat dari mana mas? Dari 5 kali 8 nih. Kemudian ini adalah 600. Adalah 4X. Nah, sekarang kita lihat yang ini aja teman-teman. Nah, bentuk perbandingan ini itu kan perbandingan apa teman-teman? Ini pasti perbandingan senilai. Gitu ya teman-teman ya. Karena ketika ruas kirinya itu bertambah, ketika ini bertambah maka ini juga harus bertambah kan gitu ya. Maka ini adalah senilai gitu ya teman-teman. Masih ingat caranya mencari perbandingan senilai? Kita kalikan silang aja ya, kita kalikan silang seperti ini. Maka nanti kita akan punya berapa teman-teman? Kita akan punya 400 gitu ya. Kali 4X sama dengan 600 dikali 40. Atau kita punya X sama dengan 600 dikali 40 dibagi dengan 400 dikali 4 gitu ya teman-teman ya. Dari sini ini bisa kita sederhanakan nih 4 sama 4 gitu ya teman-teman ya. Ini dengan ini 60 dibagi 4 berapa teman-teman? 60 dibagi 4 itu adalah 15. Maka jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yang C. Mudah banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi di sini ada soal
sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 60 anak selama 40 hari. Berarti ini ya teman-teman ya, kita garis bawahi dulu. Setelah persediaan digunakan selama 10 hari, nah ini kita juga garis bawahi dulu. Panti asuhan tersebut menerima sejumlah anak asuh baru. Jika sisa persediaan beras tersebut habis dalam waktu 24 hari, nah kita garis bawahi, berapakah jumlah anak asuh yang baru masuk? Nah, jadi teman-teman, ini sebetulnya soal seperti ini ya. Berapakah jumlah anak asuh yang masuk? Itu yang dicari adalah tambahan. Tambahan. Ini artinya adalah mencari tambahan orangnya atau tambahan anak asuhnya ya, teman-teman ya. Nah, kita analisis dulu teman-teman. Tadi kan kita punya 40 hari itu, 40 hari gitu kan. Nah, dia udah digunakan selama 10 hari. Berarti kita kurangkan dengan 10 hari aja. Nah, sisanya berapa teman-teman? Sisanya adalah 30 hari. Nah, jadi 30 hari ini itu digunakan untuk berapa anak teman-teman? Digunakan untuk 60 anak. Ya, jadi bisa kita tulis 30 hari itu digunakan untuk 60 anak. Nah, kemudian sekarang kita langsung masuk teman-teman. Jika persediaan beras tersebut habis dalam waktu 24 hari, berarti kan di sini nih teman, 24 hari gitu kan. Maka jumlah anak asuh yang baru masuk. Nah, untuk mencari jumlah anak asuh yang baru masuk atau tambahannya, kita harus cari totalnya dulu teman-teman. Nah, kita misalkan di sini adalah X gitu ya teman-teman ya. Nah, perbandingan seperti ini itu adalah wujud dari perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Kenapa? Ketika yang kiri itu min, maka di sini pasti plus, gitu kan. Jadi, semakin banyak orang, maka persediaannya itu akan semakin habis, kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, masih ingat caranya mengerjakan perbandingan berbalik nilai teman-teman? Untuk mencari X ini, ya kita bisa tulis X itu sama dengan yang atas itu kita kalikan, yaitu 30 dikalikan 60 gitu ya. Dibagi dengan yang bawah 24. Nah, yuk bagi 6 dibagi 6 dapatnya 10, dibagi 6 dapatnya 4. Kita bagi 2 dapatnya 5, bagi 2 15. 15 dikali 5 itu berapa teman-teman? Yaitu 75. Nah, sampai sini itu belum selesai teman-teman. Karena 75 ini itu adalah totalnya. Sedangkan yang mau kita cari itu adalah tambahan. Nah, maka tambahannya berapa? Nah, tambahannya kita kurangkan aja totalnya. Ya, totalnya dikurangi dengan awal. Totalnya berapa teman-teman? Totalnya itu adalah 75 dikurangi awalnya itu adalah 60. Sama dengan berapa? Sama dengan 15. Maka jawabannya yang C. Gampang banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu soalnya seperti apa ini. Nah, kita punya Chandra mampu mengecat satu buah ruangan dalam waktu 3 jam. Sedangkan Dodi memerlukan waktu 6 jam untuk mengecat ruangan dengan ukuran yang sama. Mereka ditugaskan untuk mengecat dua buah ruangan secara bersama-sama. Berapakah total waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kita harus analisis kecepatannya dulu teman-teman. Nah, kita harus analisis kecepatannya dulu. Kecepatannya ya, kecepatan dari masing-masing. Jadi, kita cari VC dan kita cari VD-nya. Nah, sekarang kita lihat. Chandra itu mampu mengecat satu buah ruangan dalam waktu 3 jam. Artinya 1/3 jam. Gitu ya. Kemudian VD itu mampu mengecat ruangan yang sama dalam waktu 6 jam. Artinya kan 1/6 nih. Nah, jadi ini teman-teman maknanya itu adalah Chandra itu dapat ngecat satu ruangan ya dalam waktu 3 jam. Nah, begitu juga untuk yang Dodi gitu ya teman-teman ya. Nah,
Karena dia bersama-sama, maka kita bisa mencari VT itu sama dengan, gitu ya teman-teman ya, VC ditambah VD, atau ini adalah sepertiga ditambah 1/6. Berapa teman-teman? Ini adalah per 6, ya, didapatlah 2 ditambah 1, yaitu setengah. Nah, jadi kecepatan bersama-samanya itu adalah setengah nih teman-teman. Nah, jadi artinya setengah ini ya teman-teman ya, ketika mereka bekerja bersama-sama, mereka mampu mengerjakan satu ruangan dalam waktu 2 jam. Gitu teman-teman. Nah, sekarang mereka ditugaskan untuk mengecat 2 buah ruangan. Artinya, kita bisa mencari nih total waktunya. Nah, total waktunya atau total waktu ya yang ditanyakan itu kan dia tadi mengecatnya 2 buah ruangan nih, berarti 2 per ya. Kecepatan totalnya berapa? Yaitu setengah. Maka ini adalah 4 jam. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Jadi soal nomor 4 itu seperti ini. Sebuah toko grosir menjual 2,5 kodi kaos polos dengan harga 2 juta. Jika Budi memiliki uang sebesar 1.440.000 dan ingin memborong kaos polos tersebut, berapa lusin kaos yang ia dapatkan? Nah, caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman harus ingat kembali bahwa satu kodi itu adalah 20 buah. Maka kalau 2,5 kodi berapa? 2,5 kalikan 20 aja. Itu 50 buah. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah satu lusin. Nah, satu lusin itu kan 12 buah nih. Nah, gini kan? Buah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita punya 50 kaos itu harganya 2 juta rupiah. Maka satu kaosnya itu berapa teman-teman? Nah, berarti kan oke, kita pakai ini aja deh. Pakai perbandingan apa namanya? Singlai aja. Berarti kan kita punya 50 kaos itu kan 2 juta. Nah, kalau kita punya uang 1.440.000, kira-kira kita dapat kaos berapa kan gitu. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin ini berkurang, ini juga semakin berkurang kan gitu ya. Maka kita bisa menulis X itu sama dengan 50 dikali 1.440.000 bagi dengan 2 juta. Ini coret-coret gitu ya teman-teman ya, coret-coret gitu ya. Kemudian coret 1, coret dapatnya 4. 144 dibagi 4 itu adalah 36. Nah, dapatlah 36 buah. Nah, karena yang di pilihan jawaban itu adalah wujudnya lusin, nah kita ubah dulu nih teman-teman. Buah menjadi lusin. Satu lusin itu 12 buah, maka kalau 36 buah itu berapa lusin? Yaitu 36 dibagi 12 sama dengan 3 lusin. Maka jawabannya yang C. Gampang banget kan? Oke teman-teman, sebagai latihan soal, silahkan teman-teman kerjakan soal nomor 5 ini ya. Jadi, suatu proyek direncanakan sesuai dalam waktu 50 hari oleh 30 orang pekerja itu ya. Silahkan teman-teman kerjakan soal ini. Jangan lupa jawabannya tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.